Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang konsep phrase dalam bahasa Inggris. Jadi phrase itu sederhananya adalah a group of words. Artinya dia adalah kelompok kata yang menempati satu fungsi di dalam kalimat. Fungsinya bisa menjadi subjek, bisa menjadi verb, bisa menjadi adjective, bisa juga menjadi adverb. Dia hanya menempati satu fungsi. Tidak mungkin sebuah phrase itu menempati dua fungsi. Misalkan satu phrase secara bersamaan menjadi subjek atau verb. Pasti dia hanya satu fungsi. Jadi phrase ini adalah unit yang lebih besar dari part of speech. Jadi part of speech itu kan hanya satu ya. Kalau noun itu satu kata, adjective satu kata, verb juga satu kata. Nah, kalau noun itu digabung, dia berpotensi menjadi phrase. Contohnya adalah new English teacher. Di sini ada tiga kata. Ada new, English, sama teacher. Nah, ini digabung menjadi satu sehingga dia membentuk sebuah phrase. Nah, ini disebut sebagai noun phrase karena intinya adalah teacher. Sementara new English ini menerangkan siapa teachernya. Maka ini adalah noun phrase. Dan ketika ini dimasukkan ke dalam sebuah kalimat, bisa jadi dia menjadi objek, bisa menjadi subjek, atau bisa menjadi object of preposition. Di sini juga kita punya tiga kata, yaitu ada had, been, living. Tiga-tiganya adalah verb. Yang ini adalah helping verb, ini juga to be kan, helping verb juga. Dan ini adalah main verbnya. Jadi ini kalau digabung menjadi satu. Dia disebut sebagai verb phrase. With long hair. Di sini kita punya preposition yakni with, kemudian ada adjective long, kemudian ada noun hair. Nah, di sini yang menjadi intinya bukan hair, bukan juga adjective long, tapi preposition with. Ketika dia di dalam kalimat, dia disebut sebagai prepositional phrase. Jadi kalau dia satu hanya preposition, tapi karena dia digabung di sini, dia menjadi sebuah prepositional phrase. Oke, kita lihat bagaimana bentuknya di dalam sebuah kalimat. The teacher rent a house. Ini adalah sebuah kalimat. Kata kerjanya adalah rent. Kita bisa mengetahui subjeknya dengan bertanya, siapa yang menyewa? Maka jawabannya pasti adalah the teacher. Maka the teacher adalah subjek. Apa yang dia sewa? Yang dia sewa adalah sebuah rumah, a house. Maka a house adalah objek. Subjek. Ini adalah verb. Oke, ini adalah subjeknya. The new English teacher rent a house. Nah, di sini tadi subjeknya adalah sebuah noun, artinya hanya satu kata. Sementara di bawah ini sama. Verbnya adalah rent, objeknya adalah a house, tapi di sini yang saya rubah adalah subjeknya. Kalau di atas tadi subjeknya hanya satu kata, yakni part of speech. Dalam hal ini adalah sebuah noun. Sementara di bawah ini adalah gabungan kata. Nah, karena dia menempati fungsi sebagai subjek, gabungan kata ini disebut sebagai noun phrase. Oke. Tadi yang bisa menjadi subjek sekali lagi adalah noun atau noun phrase. Kemudian di bawah kita juga bisa melihat, kita kembangkan lagi kalimat yang di atas. Sama, di sini adalah kata kerjanya adalah rent. Siapa yang menyewa? Yang menyewa adalah the new English teacher. Artinya di sini adalah noun phrase sebagai subjek. Tadi objeknya adalah a house. A house tadi adalah noun kan, berarti dia adalah part of speech. Tapi ketika kita gabungkan dia dengan adjective new dan house, maka dia membentuk sebuah phrase. Intinya adalah tetap house. Artinya ini adalah sebuah noun phrase dan dia menempati satu fungsi sebagai objek. Mari kita lihat contoh kedua. Di sini kita punya kata kerja. Oke, kata kerjanya adalah studied, belajar. Ini verb. Oke, siapa yang belajar? Jawabannya pasti she, karena ini adalah subjek. Apa yang dia pelajari? Maka kita akan menghasilkan sebuah objek, yakni English. Oke, she, subjek ya. Kata kerjanya apa? Had been studying. Oke, di sini sudah tidak sesimpel tadi. Kalau ini tadi hanya verb. Ini sekarang sudah menjadi gabungan kata. Ada tiga kata yang digabung, yakni had, been, sama studying. Tapi dia menempati satu fungsi, tetap menjadi verb. Maka ini disebut sebagai verb phrase. Oke, apa yang dia pelajari? English. Oke, sejak kapan? Sejak 2004. Maka ini adalah sebuah adverbnya. Oke, saya akan berikan contoh yang lain lagi. Satu lagi contoh biar mudah dipahami. Smoking is unhealthy. Oke. Is unhealthy. Apa sih yang tidak sehat? Ini verb kan? Apa sih yang tidak sehat? Yang tidak sehat adalah smoking. Ini adalah subjeknya. Dan subjek di sini kebetulan bukan noun, tapi yang jadi subjek di sini adalah gerund. Kita perhatikan contoh kedua lagi nih. Smoking at the office is forbidden. Kalau di sini tadi apa yang unhealthy? Jawabannya adalah smoking. Maka smoking adalah subjek dan dia hanya satu kata, maka dia diri katanya adalah gerund. Sementara di sini kita juga punya gerund smoking digabung dengan prepositional phrase at the office. Oke, kemudian ada verb is. Oke. Jadi apa sih yang dilarang? Yang dilarang adalah smoking at the office. Maka ini
bukan lagi hanya satu kata, tapi dia sudah gabungan kata. Karena intinya adalah smoking, maka kita sebut ini sebagai gerund phrase. Oke, jadi sampai di sini saya harapkan teman-teman sudah paham ya apa itu phrase. Jadi phrase ini sangat mudah sebenarnya, konsepnya sangat sederhana. Dia hanya gabungan kata yang menempati satu fungsi. Jadi kalau dia subjek saja, ya udah dia subjek. Kalau dia verb, ya verb aja. Kalau dia sebagai objek, maka dia posisinya sebagai objek saja. Sampai di situ, saya harapkan teman-teman bisa paham. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.